Santo Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa di dalam keheningan kata, sesungguhnya kita dapat berbicara banyak tentang Tuhan kepada sesama. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf adalah orang yang mendampingi kehidupan Yesus di dunia. Perayaan gereja ini sudah dimulai sejak abad ke-8 dan 9. Santo Yusuf bukanlah tokoh yang sangat menonjol di dalam kitab suci. Hal ini bisa terlihat dari sedikit sekali kisah tentang Santo Yusuf yang disoroti di dalam keempat pengarang Injil. Kisah tentang Santo Yusuf ini bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 21, atau juga di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51a. Dari sini Santo Yusuf digambarkan sebagai tokoh yang bekerja dalam diam di balik kehidupan Yesus di dunia. Dia merupakan sosok ayah yang turut membesarkan dan mendampingi Yesus dengan tulus. Ia sedikit dikisahkan, tetapi berbicara banyak melalui seluruh perjalanan hidupnya. Ketika mengambil Maria sebagai istrinya, segala risiko sebagai manusia ia abaikan demi rencana Tuhan. Ia juga setia mendampingi Bunda Maria sejak ia mengandung hingga melahirkan Yesus. Ia juga menyelamatkan bayi Yesus ke Mesir agar terluput dari kebengisan Herodes. Ia juga setia mencari Yesus ketika ia hilang dari rombongan mereka. Santo Yusuf merupakan sosok yang telah bekerja dalam diam di balik pertumbuhan Yesus di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari hidup Santo Yusuf tentang makna bekerja di dalam diam. Tidak semua orang harus menjadi pemeran utama yang bermain di depan layar. Tetapi setiap orang sesungguhnya bisa juga menjadi pendukung-pendukung yang membantu terlaksananya karya Tuhan di dunia ini. Supaya kehidupan menjadi indah, dibutuhkan juga orang-orang yang berjiwa besar, yang mau bekerja dalam diam, memberikan perhatian kepada kepentingan orang lain. Maka Santo Yusuf mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati dan kemauan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Pada masa kini, di mana banyak orang haus akan promosi diri yang berlebihan demi popularitas, persaingan yang tidak sehat, ada iri hati, di mana setiap orang berlomba-lomba mengejar nama baik, dan bahkan ada yang mengorbankan orang lain. Santo Yusuf tampil mewartakan sebuah cara hidup yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristiani sebagai model pewartaan. Maka dari Santo Yusuf kita belajar bahwa Tuhan punya rencana kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Santo Yusuf memahami kehendak Tuhan karena dia sungguh rendah hati di hadapan Tuhan, dan dalam kerendahan hati dia mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam seluruh hidupnya. Hal ini mengingatkan kita juga
bahwa untuk memahami misteri rencana Allah dalam hidup kita masing-masing sangat dibutuhkan kerendahan hati dan kesediaan untuk masuk di dalam keadaan diam, hening, yakni di dalam doa-doa kita ketika kita menajamkan mata dan telinga rohani kita untuk mendengarkan Tuhan. Santo Yusuf tidak menjadi populer karena kata-kata yang banyak atau kisah hidupnya yang heroik, yang panjang, yang spektakuler. Sebaliknya, di dalam keheningan, dalam sedikit kisah hidupnya, ia berbicara lebih banyak tentang arti melakukan kehendak Tuhan. Santo Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa di dalam keheningan kata, sesungguhnya kita dapat berbicara banyak tentang Tuhan kepada sesama. Mari kita belajar dari teladan hidup Santo Yusuf, kerendahan hati di dalam diam mendengar kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.